hadirkan beberapa narasumber yang kompeten. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Nemal, salam sehat. Hari ini adalah hari spesial karena kita resmi launching podcast RSUD Nene Malomo. Lewat podcast ini, kami akan menghadirkan obrolan seru, kreatif, edukatif, dan penuh manfaat seputar kesehatan dan pelayanan rumah sakit. Selamat datang di podcast Alako, andalan layanan kesehatan optimal bersama Rumah Sakit Nene Malomo. Salam sehat, keluarga Sidrap. Jadi, siapkan waktu terbaikmu karena kita akan memulai perjalanan pengetahuan yang informatif, hangat, dan tentunya bermanfaat. Podcast Alako merupakan langkah koordinasi untuk layanan yang lebih baik. Kawan Nemal, di episode perdana ini tidak afdol rasanya kalau kita tidak memulai dengan tamu istimewa kita hari ini. Telah bersama kami Bapak Direktur UPT RSUD Nene Malomo, Bapak Dr. Suwarta Eskat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Dok? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya, Bidang Rahma? Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah. Iya. Jadi pertanyaan pertama nih, Dok. Untuk kegiatan podcast ini, kira-kira bisa enggak, Dok, diperkenalkan program podcast Alako ini di masyarakat Sidrap, khususnya masyarakat secara umumnya? Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Suwarta. Saya merupakan direktur definitif dari Rumah Sakit Umum Daerah Nene Malomo untuk sekarang. Sedikit mungkin saya jelaskan sebenarnya apa sih sebenarnya ini podcast Alako. Jadi podcast Alako ini merupakan kepanjangan dari andalan layanan kesehatan optimal bersama Rumah Sakit Nene Malomo. Jadi ini merupakan ruang berbagi cerita, wawasan, inspirasi seputar dunia kesehatan, pelayanan rumah sakit, hingga berbagai inovasi yang kami hadirkan kepada semua masyarakat Sidrap dan sekitarnya. Jadi di dalamnya nanti ini akan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten. Bagus ya, Dok? Bagus, ya. Termasuk dokter, ya, perawat, manajemen pelayanan, hingga mungkin bisa kita panggil tokoh masyarakat. Ya, jadi tema-tema yang dibahas nanti antara lain kisah pengalaman pasien, edukasi kesehatan, konsultasi ringan, sampai tantangan manajemen rumah sakit yang kita hadapi saat ini. Begitu, Bidang. Ya, inovatif ya, Dok. Betul. Podcast ini, jadi kita akan banyak mengetahui nanti kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Rumah Sakit Nene Malomo ya. Dan lebih kepada pemberian edukasi juga kepada pasien melalui podcast ini nanti akan banyak bercerita masalah-masalah layanan di rumah sakit itu nanti akan diperkenalkan. Ya, seperti itu ya, Dok. Betul. Ya. Sedikit mungkin ada tambahan juga, nanti ada program unggulan dari podcast ini, ada empat program unggulan. Yang pertama itu adalah obsesi. Ya. Apa tuh, Dok? Obsesi ini merupakan obrolan seputar profesi kesehatan. Nah, kemudian jadi nanti yang diundang di situ adalah para narasumbernya adalah para praktisi atau profesi kesehatan yang ada di rumah sakit sekali. Ya. Betul sekali, Bunda Nama. Kemudian yang kedua adalah Nemal Menyapa. Ya. Di program ini kita menyampaikan harapan dan kebijakan baru dari Rumah Sakit Nene Malomo. Termasuk juga kalau Nemal Menyapa mungkin juga ke harapan-harapan yang diharapkan oleh pasien juga ya, Dok, untuk pelayanan yang lebih baik di Rumah Sakit Nene Malomo. Betul. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Saromase. Saromase ini adalah kepanjangan dari Sapa, Obrol, Makin Sehat bersama tokoh inspiratif. Ya, jadi nanti narasumbernya bisa dari praktisi kesehatan, dokter-dokter yang bertugas di rumah sakit, kemudian nanti juga bisa melibatkan narasumber baik melalui media sosial maupun secara daring bersama dengan pasien. Betul. Iya. Kemudian yang terakhir adalah cerdas. Nah, ini kepanjangannya adalah cerita edukasi rumah sakit. Ya.
Ini juga bisa melibatkan nanti teman-teman PKRS dalam melakukan edukasi-edukasi kesehatan kepada pasien dan masyarakat sekitar Sidrap ya dok. Betul ya sekali. Luar biasa ya, podcast Sidrap, podcast Rumah Sakit Nenek Malomo sangat mengedukasi, sangat memberikan gambaran nanti pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit. Betul sekali. Baik dok, ini tentang podcast. Ya. Selanjutnya kalau tentang layanan rumah sakit dok, bisa enggak sih dok kita ceritakan apa sih visi Rumah Sakit Nenek Malomo itu? Ya, baik. Visi mungkin banyak dari teman-teman sekalian, dari kawan Nemal ini yang belum tahu persis sebenarnya visi dari Rumah Sakit Nenek Malomo itu apa. Jadi saya jelaskan bahwa visi Rumah Sakit dari Nenek Malomo, Rumah Sakit Nenek Malomo itu adalah terwujudnya rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan terbaik, aman, bermutu tinggi, dan inovatif. Jadi upaya pencapaian visi tersebut ini nanti akan diterjemahkan dalam layanan yang mengutamakan keselamatan pasien, penerapan teknologi digital dalam efisiensi, serta peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan. Iya. Ini juga termasuk melalui visi rumah sakit ini sebenarnya sudah menggambarkan nantinya layanan-layanan rumah sakit bagaimana mengutamakan keselamatan pasien. Betul. Jadi nanti itu akan mendukung juga dalam proses akreditasi nantinya ya dok. Sangat betul, sangat bisa. Luar biasa. Kemudian apa sih dok moto yang ingin disampaikan Rumah Sakit Nenek Malomo? Iya, baik. Jadi moto ini mungkin teman-teman dari rumah sakit, staf dari Rumah Sakit Nenek Malomo ini sudah tahu semua familiar, ya. Sudah amat sangat familiar. Ya. Jadi layananku adalah perbuatan baikku. Iya. Jadi maknanya ini bukan sekedar kalimat, tapi merupakan gambaran dari etos, cerminan dari etos kerja kita, ya, bahwa setiap tindakan pelayanan itu harus berangkat dari niat ibadah dan kebaikan, sehingga pasien yang datang itu bisa merasa aman, dihormati, dan diperhatikan. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Kemudian dok, kita melangkah ke tantangan terbesar rumah sakit saat ini. Apa sih tantangan yang dihadapi di rumah sakit dalam mengatasi pelayanan, menjaga kualitas pelayanan di rumah sakit? Baik. Jadi untuk sementara yang saya perlu garis bawahi, tantangan yang kita hadapi untuk sementara di Rumah Sakit Nenek Malomo itu adalah ada dua hal besar yang merupakan tantangan yang perlu saya jelaskan. Yang pertama adalah masalah kualitas SDM yang masih perlu dikembangkan dalam hal misalnya kompetensi klinis, serta bagaimana teman-teman di Rumah Sakit Nenek Malomo ini berkomunikasi secara efektif ya kepada pasien. Ya, kemudian yang kedua adalah masalah ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang mungkin ada di Rumah Sakit Nenek Malomo ini sekarang masih terus kami tingkatkan ya agar memenuhi standar pelayanan kesehatan nasional yang dimana era digital ini kita dituntut banyak melakukan adaptasi terhadap perkembangan digital. Ya, itu saya rasa benar. Ya, memang sih dok, sekarang untuk tantangan pada pelayanan rumah sakit adalah komunikasi. Komunikasi efektif, komunikasi bagaimana kita memberikan layanan-layanan terbaik. Karena memuaskan seseorang itu tidak semua sama. Tetapi kita berprinsip bahwa sebagai pasien ya, kita berprinsip BPIS, bila pasien itu saya, bagaimana kita memperlakukan pasien, bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien, seperti apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Ya, seperti itu ya dok? Betul. Ya. Kemudian dok, bagaimana cara rumah sakit ini, saat ini pengembangan apa yang sudah akan dilakukan oleh Rumah Sakit Nenek Malomo? Jadi pelayanan tetap efisien, meskipun volume pasien meningkat. Ya. Jadi strategi yang akan kami ambil itu adalah penambahan dan modernisasi dari alat kesehatan. Yang kami sementara godok ini adalah masalah pengadaan CT scan
masalah Jadi pengadaan nanti kit ke lab. depannya Rumah Sakit Nenek Malomo sudah ada CT scan-nya, Ya, Dok? insya Allah. Nah, Semoga. sahabat Nemal, kita tidak usah lagi melakukan rujukan untuk penanganan pasien-pasien yang membutuhkan CT scan, karena di Rumah Sakit Nenek Malomo nanti sudah ada pengadaan CT scan ya, CT Dok? scan. Betul ya, Dok? Betul. Oh iya, Ya. Masya Allah. Jadi ini salah satu gebrakan Rumah Sakit Nenek Malomo di Kabupaten Sidrap. Jadi nanti CT scan ini yang pertama pengadaan itu di Rumah Sakit Nenek Malomo ya, Dok, di Kabupaten Sidrap. Iya. Jadi di Kabupaten Sidrap itu kebetulan Rumah Sakit Nenek Malomo ini adalah merupakan rumah sakit pengampu dari Kementerian Kesehatan terhadap beberapa program untuk perkembangan rumah sakit daerah. Iya. Ya, jadi yang disebut adalah KJSU. Ya, Jadi KJSU itu adalah merupakan program dari kanker, jantung, saraf, serta uronefrologi. Iya, Iya. jadi makanya memang wajib ada Iya, CT scan betul. ya. Iya. Iya. Kemudian yang kedua mungkin tadi melanjutkan tadi Bidan Rama Siap, itu Dok, adalah siap. yang kedua masalah digitalisasi antrian dan rekam medis. Ya. Jadi ini adalah untuk memudahkan semua petugas yang berada di Rumah Sakit Nenek Malomo yang melakukan pelayanan itu bisa lebih bisa lebih dipangkas antriannya, waktu tunggunya, waktu pelayanannya lebih efisien, sehingga petugas kami itu lebih banyak bisa melayani pasien, berkontak langsung dengan pasien daripada dengan banyak berkas-berkas. Iya. Salah satu juga yang mendukung adalah BPJS Kesehatan. Mereka kan punya digitalisasi antrian online ya. Jadi Rumah Sakit Nenek Malomo termasuk yang mendukung antrian online dari BPJS Kesehatan. Betul sekali. Iya. Kawan Nemal, kita lanjut lagi ya. Ceritanya sangat menarik apa yang sudah dikemukakan oleh pimpinan, dalam hal ini Direktur Rumah Sakit Nenek Malomo. Ya. Satu pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Ini yang harusnya menjadi motivasi sesuai dengan visi misi tadi yang dikemukakan di awal. Teknologi atau inovasi yang sudah dan akan diterapkan di Rumah Sakit Nenek Malomo untuk meningkatkan pelayanan. Baik. Jadi teknologi, ada beberapa inovasi yang telah kami jalankan. Yang pertama adalah Macora Rupamu Salama atau Pada Salama. Ya. Jadi ini Makassar Sidrap. Pelayanan untuk pasien Oda Odif ya? Ya, pelayanan untuk Oda Odif yang menjadi prioritas kami. Ya. Kemudian yang kedua adalah aplikasi Siap Tilang. Aplikasi Siap Tilang ini adalah sistem informasi antrian pasien terintegrasi. Lebih ke bagaimana pemberian Siap Tilang itu adalah program UPM ya, Dok? Program UPM, ya. Betul. Program UPM. Terus? Kemudian yang ketiga adalah cegat dan peka. Dengan peka, cegat gawat darurat dengan peka gejala. Ya, Iya. Dia lebih ke penanganan pasien DM ya. Ya. Bagaimana mengurangi risiko amputasi pada betul. pasien-pasien dengan kasus DM. Ya. Lanjut, Dok. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah peka pas perawat. Ya, ini merupakan peningkatan edukasi keperawatan. Ya. Ya. Penilaian ya, Dok. Penilaian. Kemudian yang terakhir adalah Sob Siratu. Jadi ini sistem ronde elektronik. Ya. Ya. Jadi lebih ke bagaimana penyampaian mengulang kembali apa yang sudah dan akan dilakukan melalui SOP yang nanti dikembangkan oleh perawat, direview kembali apakah sudah benar atau tidak. Ya, ya, itu betul. Seperti itu. Dan nantinya juga untuk ruangan-ruangan perawatan lainnya juga nanti akan diarahkan untuk membuat inovasi masing-masing unit dan ruangan ya, Dok? Betul. Iya. Jadi kawan Nemal, di Rumah Sakit Nenek Malomo saat ini ada beberapa inovasi yang sudah dikembangkan, baik itu secara digitalisasi maupun secara informatif, itu sudah dilaksanakan di Rumah Sakit Nenek Malomo. Ya. Sangat menginspirasi buat saya dan mungkin kawan-kawan Nemal yang sudah mendengarkan juga. Kemudian, Dok, pertanyaan selanjutnya, bagaimana rumah sakit menyiapkan diri menghadapi era digital termasuk rekam medik elektronik? Iya, baik. Sebenarnya berbicara masalah era digital dan artificial intelligence ini merupakan tantangan yang besar buat kami sebenarnya di Rumah Sakit Umum Daerah. Di tengah
keterbatasan anggaran atau Ya. efisiensi anggaran yang Ya. kami miliki, kami dituntut untuk tetap selalu berinovasi dan selalu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Salah satu yang kita sebenarnya punyai di Rumah Sakit Umum Daerah Nenek Malum untuk sekarang adalah SIMGOS. Jadi SIMGOS ini adalah merupakan SIM-RS yang mudah diakses dan terintegrasi. Jadi selain itu empowerment SDM yang dilakukan itu melalui pelatihan literasi digital. Jadi harus ada pelatihan, Bidan Rahma. Oh iya, wajib betul. ya, Dok. Ya, secara kontinu tentunya. Kemudian Itu juga untuk pengembangan SDM ya. betul. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis media kreatif. Ya. Iya. Ini yang lagi marak ya, Dok. Ya. Nah, karena banyaknya teman-teman mungkin banyak dari kawan-kawan Nemal yang di luar sana yang sudah mempunyai akun digital yang berbasis online, yang dalam hal ini yang dikenal dengan konten kreator. Ya, Nah, ini betul. salah satu menguntungkan sebenarnya ya, Dok, Iya. dengan adanya pelatihan yang seperti ini, pembelajaran media yang Betul. luar biasa. Iya. Iya. Dan kemudian pemanfaatan artificial intelligence mungkin ini masih panjang ya. Iya, Dok. Tapi kita harus tetap optimis. Iya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa dimudahkan ya untuk Iya. mendapatkan akses ini untuk triase dan clinical decision support Masya Allah. ke depannya. Iya. Iya. Itu sangat-sangat bermanfaat itu Sangat untuk bermanfaat. pasien, Iya. baik untuk pasien, Iya. baik petugas, bahkan untuk manajemen rumah sakit sendiri ya, Dok. Betul. Iya. Betul. Lanjut nih, Dok. Iya. Kalau kita berbicara tentang digitalisasi, kira-kira sangat membantu bagaimana dia di era digitalisasi ini membantu efisiensi operasional rumah sakit itu sendiri. Iya. Jadi digitalisasi ini memang sangat membantu dari segi efisiensi operasional karena dengan sistem terintegrasi proses pelayanan pasti akan lebih cepat. Iya. Ya. Iya. Kemudian kesalahan input Ya, ya bisa. itu akan menurun secara drastis. Iya. Kemudian yang ketiga, efisiensi anggaran pasti akan meningkat. Iya. Ya. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan kertas pasti akan berkurang. Nah, itu kita menujunya ke sana. Jadi kita programnya nanti akan zero paper movement. Masya Iya. Allah. Semoga Allah memudahkan ya. Ya, Kita. semoga Dok, semoga Iya. dimudahkan dan kawan-kawan memang mohon doanya ya, semoga kita Iya, nantinya bisa betul. zero paper untuk rumah sakit Nenek Malum. Amin. Yang salah satu efisiensi anggaran. Betul. Yang ini mendukung program Presiden Prabowo. Betul. Ya, oke, Iya. lanjut Dok. Iya. Sangat menarik untuk pertanyaan selanjutnya, Dok. Apa sih langkah konkret rumah sakit dalam meningkatkan pasien experience Ya. ini? Baik, langkah konkret yang kami ambil dalam meningkatkan pasien experience itu adalah yang pertama survei kepuasan pasien secara real time. Kemudian unit UPM-nya, layanan keluhannya itu dipimpin sama case manager khusus. Iya. Ibu ketuanya, ibu ketuanya case manager. Kemudian pelibatan keluarga pasien dalam pengambilan keputusan, kemudian mengurangi waktu tunggu dan memperbaiki kenyamanan ruang rawat. Iya, demikian. Mungkin juga harus dipikirkan Dok, utamanya nih karena mungkin banyak keluhan juga terkait ruang tunggu pasien rawat jalan, kalau bisa dibuat senyaman mungkin ya, dibuat apa yang dibutuhkan pasien-pasien di rawat jalan, utamanya sarana prasarana yang perlu ditingkatkan. Baik, Ya, insya Dok. Allah. Kembali ke pertanyaan selanjutnya Dok. Ini ada hubungannya juga nih dengan pasien experience, tadi disebutkan ada UPM, ada keterlibatan case manager. Kemudian bagaimana rumah sakit menangani keluhan pasien yang menjadi bahan perbaikan ke depan. Iya, baik. Perlu saya jelaskan bagaimana kami menangani keluhan pasien itu supaya menjadi bahan untuk perbaikan ke depannya. Jadi kami melibatkan UPM ya, unit pengaduan masyarakat yang kebetulan Bidan Rahma ketuanya ya. Bukan. Petugas khusus. Oh, ada petugas khusus ya. Iya, cuma Oh satu ya, ruangan. tapi Kebetulan case manager UPM. case manager. Satu ruangan Oh, di begitu. sana. Oh iya iya iya. Kalau ada keluhan ada apa itu ada keterlibatan case manager dalam menangani. Oh iya iya, baik Iya. baik. Ya, jadi ini nanti melalui UPM kita akan menerima dan mencatat seluruh keluhan secara formal.
serta melakukan analisis akar masalah, kemudian menyusun rencana tindak lanjut, serta berkoordinasi lintas unit hingga keluhan terselesaikan. Ya. Salah satu upaya rumah sakit saat ini juga dok ya, Mhm. dengan mengurangi keluhan dalam menangani keluhan, karena sudah ada launching juga hari ini ya kawan Nemal. Itu ada kawan Nemal nanti Oh iya, yang bertugas baik. di Poliklinik Rumah Sakit Nemal Lomo. Nah, dia nanti akan bertugas menangani pasien yang membutuhkan maupun yang membutuhkan informasi alur pelayanan rumah sakit, informasi edukasi terkait layanan-layanan rumah sakit, ataupun pasien-pasien yang membutuhkan prioritas. Itu nanti bertugas di ruang poliklinik. Poliklinik, ya, betul. Iya, kawan Nemal. Jadi makanya launching podcast bersamaan dengan kawan Nemal, itu nanti dia akan bertugas di ruang poliklinik. Ya. Oke dok, lanjut ya kawan Nemal, kita lanjutkan kembali pertanyaan selanjutnya ya, untuk Bapak Direktur Rumah Sakit Nemal Lomo. Kira-kira dok, apa target besar rumah sakit dalam 5-10 tahun ke depan? Baik, jadi target jangka menengah dan panjang itu selama 5-10 tahun ke depan ya. Mungkin 10 tahun agak panjang ya, cuman tidak apa-apa lah. Iya. Mudah-mudahan kita sampai 10 tahun Iya. sehingga bisa tercapai. Betul. Rencana jangka panjang. Betul. Jadi target jangka menengah dan panjang ini nomor 1 adalah menjadikan rumah sakit kita ini sebagai rumah sakit rujukan utama di kawasan Ajatapareng. Ya. Masya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan. Ya. Insya Allah. Kemudian yang kedua, mungkin selama ini kita terpuruk di rumah sakit tipe C. Mungkin kedepannya kita bisa perlahan-lahan, tapi pasti akan melengkapi semua fasilitas dan sumber daya manusia, terutama dokter, ya, agar kita naik kelas menjadi tipe B, ya. Ini sejalan dengan program dari Bapak Bupati kepada saya waktu diberikan amanah, ya. Kemudian kemandirian dari finansial BLUD yang sehat dan berkelanjutan, ya. Kemudian Center of Excellence untuk layanan ibu, anak, dan jantung vaskuler. Kemudian yang kelima ini adalah Smart Hospital, ya, di mana Smart Hospital ini adalah basicnya adalah safe and green. Ya, semoga rumah sakit kita. Nanti ya. Ya, jadi, betul. Kedepannya rumah sakit sebenarnya sudah mulai berbenah untuk itu ya dok, karena terbukti dengan adanya launching perdana untuk kawan Nemal, termasuk juga dengan adanya podcast Alako ini juga salah satu menunjang apa yang nanti ke depan bisa terrealisasi. Ya, dok, ya. Betul sekali. Dok, pertanyaan terakhir nih, jika Anda bisa mengubah satu hal besar dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, apa yang dokter ingin rubah? Biar mungkin kawan Nemal, mungkin masyarakat yang menonton bisa tahu nih apa sih yang ingin kita rubah di sebagai pimpinan rumah sakit. Ya, baik. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa saya harapkan untuk berubah dari sistem pelayanan kesehatan kita di Indonesia yang saat sekarang ini adalah saya ingin mendorong pemerataan kualitas layanan kesehatan. Jadi bukan hanya pemerataan dari segi fasilitas, tetapi mungkin dari kompetensi tenaga kesehatan. Akses digital juga bisa merata, serta sistem rujukan juga yang lebih lebih mudah untuk diakses. Karena di mana pasien berada di kota besar ataupun di desa terpencil, itu agar mereka bisa berhak mendapatkan layanan yang terbaik tanpa diskriminasi. Iya, itu mungkin. Sekali, dok. Jadi no diskriminasi. Jadi layanan rumah sakit itu kita tidak boleh melakukan diskriminasi, semua diperlakukan sama, ya. Jadi kawan Nemal jangan khawatir, berobat di rumah sakit Nemal Lomo, kita tidak ada sistem diskriminasi. Siapapun Anda, siapapun yang datang berobat, kami layani sepenuh hati. Sesuai dengan moto layanan rumah sakit Nemal Lomo adalah layananku adalah perbuatan baikku. Betul ya, betul. Dok? Iya dok. Aduh, sampai di penghujung nih dok ya. Pertanyaan terakhir tadi.
Terima kasih Dok untuk waktunya hari ini yang Baik. sangat-sangat menyita waktu, mungkin ada kegiatan terkait manajemen rumah sakit, sudah meluangkan waktu untuk kami di podcast perdana Alako. Kemudian sekali lagi terima kasih Dok ya. Jadi tibalah akhir dari podcast kita hari ini. Sebelum saya tutup, sedikit saya pantun untuk kawan Emal. Pagi cerah burung bernyanyi, terbang rendah menyapu halaman. Podcast berakhir sampai di sini. Rumah sakit siap melayani dengan pelayanan terbaik dan penuh kehangatan. Pergi berobat, jangan ditunda. Cakep, Sehat itu anugerah tak ternilai. cakep. Terima kasih sudah mendengar cerita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa follow, share, dan subscribe. Terus bersama kami di podcast Alako, andalan layanan asuhan kesehatan optimal bersama Rumah Sakit Nenek Malomo.